Pemirsa, dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh oknum dosen UNS terhadap sang istri melengkapi maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belakangan mencuat ke ruang publik. Dan sebelumnya publik juga dikejutkan dengan kasus KDRT yang berujung saling lapor hingga penahanan sang istri yang disebut sebagai korban. Untuk membahas hal ini kami sudah bersama psikolog Joyce Manurung. Selamat sore, Mbak Joyce. Selamat sore Mbak Anggi, apa kabar? Sehat Mbak, Mbak Joyce sehat Mbak? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat-sehat. Ya Mbak Joyce, ini kita akhir-akhir ini dikejutkan dengan beberapa kasus kekerasan rumah tangga dan sebenarnya bukan hanya 1-2 kali dan cenderung korban perempuan atau istri begitu kalau misalnya dalam rumah tangga. Ini sebenarnya menjadi pemicu apa sih Mbak? Ya, kalau kita tanya atau mencari tahu apa yang mendasari sebuah kekerasan itu bisa sangat beragam ya. Karena munculnya perilaku kekerasan itu bisa dipicu dari beberapa faktor dalam diri seseorang. Jadi bisa itu memang ada unsur agresivitas yang tinggi yang kemudian bercampur dengan impulsivitas juga tinggi sehingga bisa memunculkan unsur kekerasan dalam perilaku. Atau mungkin juga ini adalah bagian dari pengalaman hidup, pola belajar yang dia saksikan, yang dia alami ya unsur-unsur kekerasan sehingga dalam pengalaman hidup dia nggak pernah kenal tuh sentuhan yang nyaman, pujian, atau kata-kata yang enak di telinga dan sebagainya. Atau kemungkinan lain juga bisa adanya gangguan mental, gangguan kepribadian yang diderita oleh sang pelaku sehingga dalam konteks apapun tanpa ada trigger tertentu ini bisa muncul kekerasannya dan bisa dia berikan atau dia tujukan kepada siapapun. Dan terkadang kalau misalnya diperhatikan banyak kali korban cenderung untuk diam dan tidak mau melakukan laporan karena dianggap ini aib begitu. Ini kalau tanggapan Mbak Joyce sendiri gimana Mbak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal korban, hal pertama bukan semata-mata aib, namun perlakuan kekerasan itu kan sebenarnya menyentuh harga diri ya. Ada yang disebut dengan self esteem pada setiap orang. Bagaimana seseorang itu ingin dihargai, diterima, diperlakukan dengan wajar. Nah, kalau ini dialami kekerasan terutama secara fisik, verbal atau emosional, itu direnggut dari seseorang. Bisa dibayangkan ketika self esteemnya direnggut, nilainya jadi nggak ada. Seseorang jadi tidak merasa berharga. Nah, ini yang membuat dia tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengekspresikan ketakutannya, kemarahannya, kecemasannya. Sehingga dia memilih untuk diam karena energinya sudah terpaku dan sudah habis untuk mengolah rasa tidak berharga itu. Dan kemudian lagi kalau memang kekerasan ini terjadi bertubi-tubi, berulang-ulang, maka ini ada luka kan? Betul. Nah, luka ini kalau sudah terjadi nggak disembuhkan, kemungkinan besar dia makin dalam lukanya, makin berat gitu. Nah, luka makin berat secara mental itu bisa berdampak pada cara orang melihat dirinya. Saya itu tidak bernilai, saya tidak ada artinya, saya itu manusia tidak berguna dan sebagainya. Nah, ini semakin membuat seseorang akhirnya tanda kutip terpaku. Dan barangkali ada ancaman juga, tekanan-tekanan dari eksternal gitu ya, yang membuat dia semakin tidak mampu. Atau budaya kita, baik itu adat istiadat, kebiasaan, atau prinsip-prinsip dalam masyarakat yang menekankan maafkan saja, misalnya begitu, terjadi sekali, atau ya itu kan nggak disengaja, maklumi saja, dan sebagainya. Hal ini juga menghambat seseorang untuk bisa menyampaikan secara terbuka. Dan yang paling sebenarnya signifikan juga adalah tidak adanya support system. Jadi orang nggak tahu mau kemana ngomong, kemana dia bisa bercerita dan berkeluh kesah, sehingga akhirnya memilih untuk menahan dan menyimpan bagi dirinya sendiri. Ya, dan kadang seringkali luka masa lalu, apakah itu yang terjadi terhadap korban ataupun terhadap pelaku, pada akhirnya membuat dua-duanya mungkin defensif dan juga resisten. Jadi ketika terjadi keributan, akhirnya langsung impulsif kalau tadi kata Mbak Joyce, dan kadang seringkali kita lihat anak menjadi korban. Kalau dari Mbak Joyce, apakah seharusnya pasangan suami istri ketika bertengkar dan kemudian ada anak harus lebih bisa memilih menahan diri atau mungkin salah satu ada yang keluar atau seperti apa untuk menghindari anak menjadi korban, apalagi kalau dari kasus dosen UNS ketika penganiayaan ini atau kekerasan ini terjadi kepada istri, kemudian anaknya mulai berbicara melalui media sosial? Idealnya begitu.
Artinya anak tidak boleh diikut sertakan atau terlibat dalam pertengkaran, apalagi yang nuansanya kekerasan ya di antara orang tua. Namun kan manusia tuh nggak bisa kadang-kala menahan impulsifnya. Ya. Jadi sebenarnya poin pertamanya bukan hanya sadar bahwa itu tidak boleh dilampiaskan di depan anak, namun orang tua harus sadar menyembuhkan tanda kutip dirinya gitu. Jadi dia harus sadar bahwa dirinya bermasalah. Sehingga dia harus membereskan dirinya terlebih dahulu. Baru kemudian dia bisa sadar kalau nanti pun terjadi pertengkaran, dia bisa membuat pengendalian diri. Nah, kalau orang itu nggak dalam kondisi mental yang sehat dan stabil, ya nggak bisa mengendalikan diri. Yang ada kita kasih tahu berkali-kali pun kita ingatkan, dia tetap seperti itu. Jadi poinnya di sini adalah konteks manusianya yang menjadi persoalan. Betul. Betul. Dan kemarin ini Mbak Joyce, kita juga sempat dikagetkan gitu terjadi kekerasan dalam rumah tangga suami istri, dua-duanya sama-sama saling melakukan kekerasan, dua-duanya juga melakukan pelaporan dan kemudian istrinya ditahan. Nah, sementara kekerasan dalam rumah tangga ini kan ada banyak faktor ya Mbak Joyce, ada berupa fisik atau berupa seksual dan lain sebagainya. Apakah perlawanan yang dilakukan istri ini karena sudah terlalu banyak mendapatkan kekerasan dari suaminya sehingga meledak, atau menurut Mbak Joyce sendiri gimana nih Mbak? Ya, memang tergantung juga dengan karakteristik masing-masing ya, karakter pribadi. Saya sederhanakan begini, kalau kita ibaratkan diri kita ini sebagai balon, nah balon itu kalau diisi udara dalam kadar yang sedikit gitu ya, ibaratnya kita ditekan, kita diberikan penyiksaan gitu. Nah kalau kecil dipecahkan suaranya nggak kencang Mbak. Tapi kalau ini tidak dipecahkan, balon ini dibiarkan diisi terus sampai tidak tahu sebesar apa. Nah, balon ini mungkin nggak kuat. Jadi, saya analogikan saat ini, ibu tersebut seperti balon tadi. Sekian lama karena kekerasan tidak pernah muncul tiba-tiba. Selalu ada riwayat sebelumnya. Mungkin sudah sangat lama ini terjadi dan sekarang balonnya pecah. Dan ketika balon itu pecah, umumnya orang tidak pernah sadar reaksi apa yang dimunculkan, karena itu sudah melewati ya ambang daya tahannya secara emosional. Jadi ya boleh jadi di sebuah perlawanan atau ekspresi puncak dari tekanan emosi yang berpuluh tahun mungkin sudah dialami oleh sang ibu. Karena kalau saya baca begitu baik dari pernyataan yang selama ini beredar bahwa ketika disiram oleh air cabai gitu kan ya, dengan beberapa kekerasan yang dilakukan, ini sepertinya memang sudah menumpuk begitu, sehingga akhirnya perlawanan yang begitu keras dilakukan oleh istrinya sendiri. Nah, berarti dalam hal ini seharusnya apakah dibereskan ketika kekerasan itu terjadi? Tapi kan kita nggak tahu ya Mbak Joyce ya, pada saat terjadi beberapa kali mungkin berusaha untuk mengalah atau berusaha untuk melawan, akhirnya meledak begitu, ibarat analoginya balon tadi. Nah, ini untuk bisa menghindari dari KDRT suami gimana Mbak? Sebenarnya perilaku kekerasan itu tadi saya katakan tidak pernah datang satu kali ya. Dia sudah pernah punya riwayat. Jadi kalau kita punya pasangan yang memang sebelum kita menikah itu sudah kebaca biasanya perilaku seperti ini. Ketika kita menikah dan tahu mengenai hal ini, tidak ada cara lain, kita harus menyelesaikannya atau membantu mereduksi munculnya perilaku ini melalui bantuan profesional. Datang ke psikolog untuk mental check up, untuk mengetahui sejauh mana intensitas kedalaman dari gangguan yang sedang dialami, sehingga ini bisa dibantu untuk diselesaikan. Karena kembali lagi budaya kita ya, memaklumi, kemudian menganggap itu adalah pertengkaran biasa di rumah tangga. Namun kalau itu bernuansa kekerasan, tidak ada kompromi. Iya, berarti ini kekerasan. Ya. Berarti sebetulnya sebelum menikah seharusnya sudah bisa dibaca dan jangan diignore atau menyangkal adanya bumbu-bumbu itu. Baik, yang terakhir Mbak Joyce, ketika kasus penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Depok, pada akhirnya istrinya yang juga adalah korban kemudian dijadikan tersangka, komentar dari Mbak Joyce sendiri gimana Mbak? Iya, ini pentingnya bagi setiap wanita terutama untuk bisa membekali dirinya. Yang pertama adalah paham bahwa kita harus mencintai diri kita. Jadi jangan biarkan siapapun itu dengan seenaknya melukai baik fisik, martabat, mental, dan emosi kita. Lalu yang kedua, belajar untuk kita bisa defensif.
Baik secara verbal melalui komunikasi asertif dengan mengatakan misalnya kamu tidak boleh kasar kepada saya, tolong hormati saya, ya. Lalu perilaku verbal ini bahasa tubuh, dan juga bisa kita berlatih untuk bela diri gitu. Suatu waktu terjadi kita bisa membela diri kita. Lalu yang ketiga, kita harus punya banyak wawasan, pengetahuan. Kenapa? Dengan hal ini kita bisa memilah bahwa tindakan seperti ini tidak boleh dimaklumi. Yang ini mungkin ketidaksengajaan sebagainya. Jadi kita tahu tuh mana yang harus direaksikan, diresponi, mana yang mungkin bisa dimaklumi. Dan yang keempat, secara berkala datang ke profesional untuk melakukan mental check up. Karena bisa jadi kondisi kita lemah, tidak bisa melawan, tidak semata-mata hanya karena tekanan atau karena budaya. Namun juga ada faktor karakteristik pribadi kita yang tidak asertif, kita submisif, mudah mengalah, menyerah, sehingga kita nggak berani untuk melawan. Jadi ini perlu dilakukan oleh semua wanita. Betul. Dan yang paling penting Mbak, kumpulkan bukti, nah, itu ya, untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika ini sudah masuk ke dalam ranah hukum. Betul. Baik, terima kasih sekali Mbak Joyce Manurung untuk waktunya. Ini tentunya bisa menjadi masukan juga bagi perempuan, khususnya bagaimana bisa membela diri dan juga bisa mengedukasi diri sebelum memasuki rumah tangga dan bagaimana menghadapi kekerasan dalam rumah tangga ketika sudah berkeluarga. Terima kasih Mbak Joyce, selamat sore. Terima kasih Mbak Anggi, selamat sore.